Bapa di dalam surga, puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu apabila malam hari ini kami masih kembali dapat bersekutu untuk memuji, menyembah Tuhan, mendengar firman Tuhan, dan Tuhan memperkenankan doa-doa kami. Tibalah waktunya kami mau bersama-sama mendengarkan atau kami mau Tuhan belajar bersama-sama tentang kebenaran firman-Mu. Dan berfirmanlah atas kami, sesungguhnya kami sudah siap untuk mendengarkannya. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu. Shalom. Ya, puji Tuhan. Kiranya malam hari ini menjadi malam yang istimewa buat kita semua, di mana Tuhan bekerja, melawat kita dimanapun kita berada. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tema renungan kita pada malam hari ini adalah bertobat adalah kunci utama untuk masuk dalam kerajaan sorga. Matius pasal 4 ayat 16 sampai 17. Di sana firman Tuhan berkata demikian. Bangsa yang diam di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut, telah terbit terang. Sejak saat itulah Yesus memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika saya membuat tema renungan malam hari ini, yaitu yang berbicara tentang pertobatan ini, saya bertanya kepada diri saya sendiri dengan sebuah pertanyaan. Ya. Apa yang kita baca tadi adalah khotbah Yesus yang pertama kali disampaikan, atau dengan kata lain, bahwa isi khotbah Yesus yang pertama adalah ajakan untuk bertobat. Apa alasan mengapa isi pertama khotbah Yesus diawali dengan kata pertobatan? Inilah pertanyaan yang muncul, saudara-saudaraku, di dalam benak saya. Dan saya menemukan ternyata Yesus melihat bangsa-bangsa berada dalam kegelapan. Itu dicatat dalam ayat yang ke-16. Tertulis di sana, bangsa yang diam dalam kegelapan. Kegelapan ini berbicara tentang apa, saudara? Nah, kegelapan di dalam ayat 16 ini pada konteks ini, saudara, berbicara tentang dosa. Atau sebagai manusia yang berdosa. Jadi Tuhan melihat pada konteks ini, bangsa yang diam dalam kegelapan adalah konteks di mana Tuhan berbicara tentang bagaimana manusia itu hidup di dalam dosa. Nah, dapatkah kita artikan bahwa siapapun manusia itu, saudaraku, ya, siapapun dia yang menolak Yesus, ini dapat kita artikan seperti itu. Jadi siapapun dia yang menolak Yesus,
yang adalah terang itu sendiri, maka dapatlah dipastikan bahwa ia adalah anak kegelapan. Anak kegelapan diartikan juga dengan anak-anak dosa. Anak kegelapan bisa juga diartikan dengan manusia-manusia yang berdosa. Ya. Hidupnya carut-marut. Hidupnya seenaknya sendiri. Semua dilakukan atas kemauannya sendiri. Karena memang pada dasarnya manusia itu berada di dalam kegelapan. Dia belum melihat terang Tuhan. Itulah sebabnya Yesus yang adalah terang itu datang masuk, hadir di tengah-tengah kegelapan tersebut, saudara-saudara, untuk menunjukkan kepada mereka bahwa terang itu sudah datang. Nah, untuk agar supaya terang Tuhan terbit di tengah-tengah kegelapan tersebut, sebetulnya apa tujuannya? Tujuan Tuhan yang pertama adalah mengajak umat manusia untuk bertobat. Mengapa saudara-saudara harus bertobat? Mengapa kita harus bertobat? Mengapa manusia harus bertobat? Karena tanpa pertobatan, saudara-saudara, tanpa bertobat, manusia itu tidak akan masuk kerajaan Allah. Manusia itu tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Itu dicatat dalam kitab Yohanes 3 ayat 5. Di sana Yesus menjawab pertanyaan Nikodemus, yang dimana kata Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah." Nah, sekarang timbul pertanyaan, saudara-saudara, timbul satu pertanyaan. Apa sih artinya bertobat? Bertobat itu, saudara-saudara, pasti kita sudah tahulah artinya. Sudah banyak hamba-hamba Tuhan yang menjelaskan. Bertobat itu artinya kita berpaling 180 derajat dari wilayah kegelapan menuju pada terangnya Tuhan. Atau bisa dikatakan juga bertobat juga dapat diartikan meninggalkan hidup, ya, yang dimana ketika itu kita hidup di dalam dosa dan sekarang hidup dalam kebenaran, berjalan di jalannya Tuhan, berjalan pada jalan kebenaran. Itu artinya bertobat, saudara-saudara. Namun dalam kenyataannya ada orang di mana ia menyatakan aku telah bertobat. Namun dalam kehidupan sehari-hari, ya, namun dalam pemandangan kesehariannya, baik itu terhadap orang lain yang ada di sekitarnya, ia kurang membuktikan buah dari pertobatannya tersebut. Nah, kalau sudah begitu, saudara, apa bukti dari seorang yang bertobat itu? Matius 3 ayat 8 berkata, ya, Yohanes Pembaptis di sana berkata, hasilkanlah buah pertobatan. Jadi orang itu kalau sudah bertobat, mestinya menghasilkan buah. Buah itu adalah buah pertobatan, saudara-saudara. Apa sih artinya buah yang dimaksud pada ayat tersebut? Ini juga menjadi satu pertanyaan yang harus kita jawab dan harus kita ketahui bersama-sama, saudara. Arti buah yang dimaksud pada ayat tersebut adalah menyangkut apa saja. Dalam segala hal, saudara-saudara,
kita harus menunjukkan buah pertobatan kita. Namun secara praktis dapat saya jelaskan di sini bahwa buah yang dimaksud adalah kita harus menunjukkan kesaksian hidup kita. Ya. Masa dahulu kita hidupnya nggak benar, sudah bertobat, kok kita nggak punya kesaksian hidup? Katanya Tuhan sudah ada di pihak kita. Katanya Tuhan sudah berjalan bersama dengan kita. Tapi cerminan hidup kita tidak menghasilkan buah apa-apa, saudara. Hidup kita tidak bisa dinikmati oleh orang banyak. Justru banyak hidup kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Kita tidak menjadi berkat bagi sesama kita, bagi keluarga kita, dan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi yang dimaksud di sini adalah saudara-saudara, setiap kita seharusnya harus memiliki kesaksian hidup. Ya. Kita sudah masuk ke dalam terangnya Tuhan. Kita sudah memproklamirkan diri bahwa kita percaya Tuhan, diselamatkan Tuhan. Kita sudah bertobat. Bagaimana orang yang sudah bertobat tidak memiliki kesaksian hidup? Itu kan artinya Tuhan tidak bekerja di dalam kehidupannya. Itu kan artinya jangan-jangan hidupnya masih seperti yang dulu-dulu. Sehingga ia tidak memiliki kesan dan pesan selama ia berjalan bersama dengan Tuhan. Terus menyangkut apa lagi saudara-saudaraku? Arti buah pertobatan yang dimaksud pada ayat tersebut. Selain kesaksian hidup, tentu kita juga harus menunjukkan perbuatan baik kita. Nah, anak-anak Tuhan itu harus banyak berbuat baik. Anak-anak Tuhan itu nggak boleh lagi berbuat jahat. Anak-anak Tuhan itu nggak boleh lagi melakukan hal-hal yang itu dilarang oleh Tuhan. Ya. Alkitab itu sudah memberikan banyak pencerahan kepada kita. Memberikan rambu-rambu kepada kita. Memberikan larangan-larangan kepada kita. Supaya kita berhenti meninggalkan cara hidup kita yang dahulu. Dan kita nggak boleh beralasan, saudara-saudara. Nggak boleh beralasan. Jadi firman Tuhan is firman. Kita nggak boleh kompromi dengan yang namanya dosa. Apapun bentuknya. Ya, kalau itu sesuatu yang merupakan larangan daripada Tuhan, tentu kita tidak boleh berkompromi dengan hal-hal semacam itu, saudara. Nggak boleh lagi berbohong. Nggak boleh lagi menipu. Nggak boleh lagi ngomongin orang lain. Nggak boleh lagi kita berprasangka buruk kepada orang lain. Nggak boleh lagi kita melakukan hal-hal yang jahat, yang keji di mata Tuhan. Kira-kira seperti itu, saudara. Yesus berkata di dalam Matius 12 ayat 33, bila buahnya baik, ya, buah apa? Buah pohon dari orang yang sudah bertobat itu harus baik. Bila buahnya baik, artinya di sini buah pohon dari orang yang sudah bertobat itu harus baik. Enggak boleh kita menghasilkan buah yang busuk. Enggak boleh kita menghasilkan buah yang tidak dapat dimakan, dinikmati orang lain. Enggak boleh. Jadi buah itu harus baik. Sehingga buah ini bisa dinikmati orang lain. Mengapa? Karena hidup kita ini sudah berjalan dalam kebenaran. Dan wajib hukumnya, saudaraku, kita menghidupi prinsip-prinsip kerajaan sorga yang Yesus telah ajarkan kepada setiap kita. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan,
bahkan disayang oleh Tuhan. Ada satu pertanyaan yang ingin kita renungkan bersama-sama malam hari ini. Apakah kita sudah mengaplikasikan pertobatan diri kita ini sebagai orang-orang yang sungguh-sungguh sudah benar-benar bertobat? Atau kita belum? Kalau belum, saudara-saudaraku, selalu masih ada kesempatan untuk kita meninggalkan cara hidup kita yang lama. Ya. Dan yang paling mendasar adalah, saudara, mari kita bertobat dari beberapa hal yang akan saya sebutkan ini. Yang pertama, saudara, kita tobat dari dosa-dosa kita. Saya pribadi dan Anda sendiri pasti tidak tahu apakah saya sering melakukan dosa yang tersembunyi, yang itu tidak pernah diketahui orang lain. Saya tutup rapat-rapat dosa itu, sehingga seolah-olah saya kelihatan seperti orang yang rohani, orang yang baik. Itu semua kita tidak tahu. Demikian juga cara saya memandang Bapak Ibu. Saya nggak tahu, saudara-saudara, dosa apa yang menyelinap di dalam benak kita masing-masing, di dalam pikiran kita masing-masing. Kita tinggalkan itu, saudara-saudara. Karena ini penting sekali. Karena ini menyangkut kerajaan sorga, saudara-saudara. Bagaimana Tuhan menjanjikan kita akan memerintah bersama-sama dengan Dia di sana nanti. Kalau kita nggak tinggalkan dosa-dosa kita yang tersembunyi, yang tertutup rapat, yang mungkin Anda bisa menyimpannya, tapi mata Tuhan itu tidak pernah tidak melihat apapun yang kita kerjakan setiap hari dalam kehidupan kita. Makanya ada firman Tuhan yang berkata, kemana engkau pergi, aku ada di sana. Engkau lari ke gunung, aku di sana. Engkau lari ke gua, aku ada di sana. Engkau lari kemanapun engkau bersembunyi, aku ada di sana. Artinya apa, saudara? Tidak ada satu perbuatan, bahkan satu titik, bahkan koma pun yang tertinggal ketika kita menjalani kehidupan kita sehari-hari. Perbuatan jahat dilihat oleh Tuhan. Perbuatan baik kita dilihat oleh Tuhan. Mana yang mau kita pilih, saudara-saudara? Apakah kita akan terus hidup dalam kegelapan, atau kita mau berjalan di jalan kebenaran yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kita. Bahkan Tuhan sendiri sudah menyatakan dirinya kepada kita. Firman kita ini firman yang luar biasa, saudara. Kekristenan adalah kepastian. Kekristenan bukanlah mudah-mudahan. Kita diselamatkan itu adalah kepastian. Janji kerajaan sorga itu adalah kepastian, saudara-saudara. Kita enggak lagi meraba-raba. Firman kita bukanlah firman yang berisi asumsi-asumsi. Tapi cukup jelas, saudara-saudara, bahwa firman yang kita yakini adalah jalan untuk kita masuk dalam kerajaan sorga. Tobat dari dosa, saudara-saudaraku. Apapun itu bentuknya. Kemudian apalagi? Kita harus bertobat dari keinginan-keinginan daging kita. Ya, keinginan daging itu banyak sekali, saudara-saudara. Itu sebabnya kalau kita nggak bisa mengekang diri kita, kalau kita nggak bisa menguasai diri kita, maka hancurlah daging kita. Ya. Banyak sekali yang mengganggu kita. Banyak sekali yang menggoda kita. Semua itu harus kita antisipasi, saudara-saudara. Sebagai bentuk menjaga kehormatan kita di hadapan Tuhan. Menjaga kesucian dan kekudusan kita di hadapan Tuhan. Itu jelas dikatakan di dalam kitab Roma pasal 8 ayat yang ke-7.
Nah, yang ketiga, saudara-saudaraku, kita harus bertobat dari hal-hal yang fana. Markus 7 ayat 21. Apa itu yang fana? Banyak sekali saudara-saudara dalam kehidupan kita ini, kita cenderung menginginkan hal-hal yang fana. Yang sifatnya itu sementara, sifatnya itu tidak kekal, tidak abadi. Kita hanya disenangkan dengan sesuatu yang fana, yang sementara, saudara-saudara. Kita lupa bahwa sesungguhnya ada sesuatu yang kekal, yang abadi, yang dijanjikan oleh Tuhan untuk kita kerjakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, tidak ada kata terlambat. Mari kita sama-sama bertobat. Saya bertobat, saudara-saudaraku. Hamba Tuhan juga bukanlah orang yang hebat-hebat banget, saudara-saudara. Ada kalanya dalam hidup kita ini diganggu. Ada kalanya dalam hidup kita ini digoda. Kita ingin fokus kepada Tuhan. Tapi ada saja yang mengganggu kita. Sehingga pikiran kita nggak fokus lagi sama Tuhan. Justru berfokus kepada hal-hal yang lain. Banyak sekali saudara, oleh karena itu mari kita belajar menguasai diri kita. Dari kesemua pertobatan-pertobatan yang saya ceritakan tadi. Pertobatan dari dosa, pertobatan dari keinginan daging, pertobatan dari keinginan hal-hal yang fana. Itu semua tergantung pada diri kita. Ya, itu tergantung pada diri kita. Enggak ada yang enggak bisa, saudara-saudara, untuk kita kekang perbuatan-perbuatan tersebut. Kuncinya satu, apakah engkau mau atau tidak? Apabila engkau mau, tidak ada sesuatu yang sulit bagi Tuhan. Nah, oleh karena itu, mari saudara, jangan tunggu hari esok. Kita nggak ngerti, ya hari ini kita tertawa, tertiwi, mungkin besok kita sudah mati belum bertobat. Oleh karena itu, mumpung ada kesempatan yang baik, mumpung Tuhan memberikan waktu yang singkat ini, mari kita pergunakan waktu yang ada ini untuk kita bertobat. Benar-benar berjalan di jalannya Tuhan. Ya. Benar-benar mengabdikan diri kita kepada Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, baik itu di pekerjaan kita, di usaha yang kita geluti, di pelayanan kita, apapun profesi Bapak Ibu Saudaraku sekalian, mari tampilkan kemuliaan Tuhan di sana. Tampilkan bahwa di sana ada Kristus yang memimpin kehidupan kita, memimpin pekerjaan kita, memimpin usaha kita, memimpin pelayanan kita. Kita nggak bisa, saudara-saudaraku, tanpa Tuhan yang menopang kita. Kita harus mengikut sertakan Tuhan dalam segala hal yang kita kerjakan. Hanya dengan demikianlah, saudaraku, kita dapat menyenangkan hati Tuhan. Bertobatlah, sebab kerajaan Allah memang sudah dekat. Jangan pernah tunggu hari esok, mungkin esok kita terlambat. Waktunya adalah saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu hari ini Tuhan. Ampuni kami apabila kami masih menyimpan dosa. Yang dosa itu mungkin banyak orang tidak mengetahuinya. Mungkin dosa itu sampai saat ini belum terungkap. Tapi kami mohon kepadamu ya Tuhan. Bersihkanlah kami dari semuanya itu. Sehingga kami layak di hadapan-Mu. Sehingga kami layak memuji, menyembah Engkau Tuhan. Kami yakin, kami percaya. Pintu pertobatan, pintu keselamatan masih terbuka buat kami semua malam hari ini.
Terpujilah namamu ya Tuhan, yang sudah memelihara kami sampai pada detik ini. Kami syukuri semua berkat-berkat-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Terima kasih dan terima kasih. Haleluya Tuhan. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Shalom. Saya kembalikan kepada yang bertugas. Kita bersama. Bapa kami di surga, terima kasih Bapa, kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak Pendeta Tommy. Tuhan, mampukan kami, biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan, yang akan memimpin kami, membimbing kami, untuk kami bisa melakukan firman-Mu, dan kami bisa melakukan kehendak Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau ampuni setiap salah dosa kami, Bapa. Kami manusia lemah yang penuh dengan dosa. Tuhan, Engkau kembali kuduskan kami, Tuhan, agar hidup kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Engkau pakai kami, Tuhan, untuk semakin hari semakin heran dalam melayani Engkau, Tuhan. Engkau tambah-tambahkan hikmat-Mu kepada kami, Tuhan, untuk bisa mengerti, untuk bisa memahami akan kehendak Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur, kami berterima kasih, dan kami memohon kepadamu, kiranya Tuhan Engkau memberkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Tommy, di dalam setiap pelayanan beliau, di dalam setiap rumah tangga beliau, pergumulan beliau, baik pergumulan di dalam kehidupan secara pribadinya, pergumulan pembangunan rumah Tuhan, kiranya Tuhan mencukupkan, Terima kasih. Tuhan membukakan tingkap-tingkap berkat-Mu yang dari surga, Tuhan, untuk mencukupkan segala kebutuhan yang dibutuhkan oleh hamba-Mu. Kami juga memohon dan berdoa, menyerahkan anak-anak beliau yang masih dalam tahap pertumbuhan, dalam pendidikannya, Tuhan. Tuhan memberkatinya, Tuhan melindunginya, dimanapun anak-anak-Mu ini keluar untuk melakukan aktivitas di sekolahnya, Bapak. Bapak, kami juga berdoa untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Tema yang juga sedang bergumul dalam perekonomiannya, Tuhan. Kami mohon kiranya Tuhan juga membukakan tingkap-tingkap berkat-Mu yang dari surga, Tuhan, untuk memberkati beliau, rumah tangga, pelayanan beliau, dan keluarga besarnya, Tuhan. Semuanya Tuhan cukupkan. Bapak, kami juga memohon kepadamu, beliau juga merindukan untuk melayani sebuah motor, ya Tuhan, untuk menopang pelayanan beliau, Bapak. Kiranya Tuhan juga mencukupkan, Tuhan memberkatinya. Bapak di dalam surga, kami saat ini juga berdoa untuk adik kami Mawar yang sedang kurang sehat, Tuhan. Saat ini adik kami Mawar sedang mengalami demam, sakit kepala, Tuhan. Kami mohon Tuhan menjamahnya, Tuhan memulihkannya, Tuhan memberikan kesembuhan yang sempurna kepadanya. Pergumulan demi pergumulan Mawar, Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan sendiri yang akan bekerja turut campur tangan dalam kehidupan Mawar sekeluarga, Bapak. Kami juga berdoa untuk Pak Hari Zakaria, yang juga tidak lama lagi akan melakukan operasi, Bapak. Tuhan, kami mohon, Tuhan kiranya Engkau memberkatinya, Tuhan melindunginya, Tuhan juga menjamahnya, Tuhan memberkati tangan-tangan para tenaga medis yang akan melakukan operasi, sehingga Pak Hari nantinya boleh mengalami kesembuhan yang sempurna daripada Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap pergumulan Pak Hari, baik pergumulan rumah tangganya, pergumulan istri, orang tua, dan juga anak-anaknya, serta keluarga besarnya, Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Berbuatlah Tuhan seturut dengan kehendak-Mu atas kehidupan Pak Hari sekeluarga. Saat ini kami juga berdoa untuk Ibu Pungki, Bapak. Terima kasih Tuhan telah memberikan kesehatan kepada beliau. Terima kasih juga Tuhan telah memberkati pelayanan beliau, sehingga pelayanan beliau semakin hari semakin heran dan boleh menjadi berkat bagi kami semua dan boleh menyukakan hati Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk anak dan menantunya yang juga sedang merintis pekerjaan, Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan membuatnya berhasil. Begitu juga kami berdoa untuk cucunya, Tuhan, yang masih dalam pertumbuhan dan dalam pendidikan.
Kiranya Tuhan memberikan masa depan yang ceria, Tuhan memberikan masa depan yang cerah kepadanya, dan Tuhan juga memberkati pendidikannya. Begitu juga seluruh keluarga besar dari Ibu Pungki, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa untuk Ibu Neneng yang juga mengalami kurang sehat, Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberikan kesehatan, Tuhan memberikan kesembuhan kepada Ibu Neneng, sehingga pelayanan demi pelayanan yang beliau lakukan boleh menyukakan hati Tuhan dan tanpa terkendala oleh apapun. Ya Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa untuk keluarga besar dari Ibu Neneng dan juga anaknya. Kiranya Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Seluruh pergumulan demi pergumulan beliau kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami saat ini juga berdoa Bapak untuk Ibu Grace yang juga bergumul dengan sakit penyakitnya Tuhan. Kami mohon kiranya Tuhan menjamahnya. Tangan-Mu yang berlubang paku Tuhan, tak kurang panjang untuk menjamah dan menyembuhkannya. Ya, apapun benar, Tuhan sakit penyakit yang dialami oleh Ibu Grace, semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berdaulatlah Tuhan atas kehidupan Ibu Grace dan juga keluarga besarnya. Bapak, kami juga berdoa untuk Ibu Nita Simorangkir. Terima kasih. Terima kasih. Selalu memberikan kesehatan kepada beliau, sehingga beliau boleh dengan setia datang beribadah kepadamu. Bapak, kami mohon kiranya Tuhan memberkati apapun yang menjadi pergumulan Ibu Nita. Kami hanya menyerahkan ke dalam tangan-Mu, baik pergumulan secara pribadinya, pergumulan dalam pekerjaannya, pergumulan rumah tangganya Tuhan, semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Bapak untuk Ibu Nana Tuhan. Sakit penyakit yang dialaminya saat ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Semuanya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan Engkau jamah. Tuhan Engkau sembuhkan Tuhan. Sehingga Ibu Nana boleh bersuka cita bersama Tuhan, bersama keluarga besarnya. Dan kesetiaannya pun Tuhan perhitungkan. Terima kasih Bapak. Apapun yang menjadi pergumulan Ibu Nana saat ini, Tuhan sendiri yang mengetahuinya, dan Tuhan sendiri yang akan bekerja, Tuhan sendiri yang menjawab sesuai dengan waktu-Mu, Bapak. Terima kasih, Bapak. Kami juga berdoa untuk Pak Martin di dalam pergumulannya, di dalam pekerjaannya, Tuhan memberikan kesehatan secara sempurna, Tuhan membuat berhasil apapun yang beliau kerjakan, Tuhan. Tuhan, apabila beliau melakukan tugasnya, kiranya Tuhan melindunginya, Tuhan menutup bungkus dengan kuasa darah Kristus. Apabila ada hal negatif, ada hal buruk yang mengganggunya, biarlah kami tolak dan kami ikat di dalam nama Tuhan Yesus. Seluruh keluarga besar dari Pak Martin, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berbuatlah seturut kehendak-Mu Tuhan atas kehidupan beliau sekeluarga. Terima kasih Bapak. Saat ini kami juga berdoa untuk Pak Liman Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberkati pelayanan beliau, memberkati kesehatannya, memberkati rumah tangganya, dan juga memberkati keluarga besarnya, Bapak. Banyak Tuhan hamba-hamba-Mu yang saat ini tidak ada bersama kami. Saat ini kami mendukung di dalam doa Bapak Pendeta Harun Warsito, yang saat ini Tuhan telah panggil orang tua kekasih Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, memberikan penghiburan ya Tuhan kepada keluarga besar yang ditinggalkan. Biarlah Tuhan mereka, meskipun saat ini mereka sedang berduka, tapi hati mereka tetap bersuka cita kepada Tuhan. Tuhan tetap memberikan kekuatan kepada Pak Harun sekeluarga, dan Tuhan sendiri yang akan memberkati mereka masing-masing, Bapak. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk Pastor Cornelis sekeluarga yang juga masih dalam kelemahan tubuh, Bapak. Kami mohon kiranya Tuhan menjamah mereka masing-masing, memberikan kesembuhan secara sempurna kepada Pastor Cornelis beserta anak-anaknya. Biarlah Tuhan, kehidupan Pastor Cornelis sekeluarga kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Berbuatlah Tuhan seturut kehendak-Mu. Terima kasih pada malam hari ini. Kami juga berdoa untuk grup New Life dan juga grup pujian dan penyembahan, serta seluruh keluarga besar dari kedua grup ini, Bapak, seluruh anggotanya. Kami serahkan
mereka masing-masing ke dalam tangan Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan, Engkau yang mengetahuinya. Tuhan sendiri yang akan memberkati mereka. Tuhan sendiri yang akan membukakan jalan bagi setiap pergumulan mereka masing-masing, Bapa. Terima kasih, Bapa. Banyak permohonan kami yang ingin kami sampaikan kepadamu, Tuhan. Namun kami manusia serba terbatas. Biarlah Tuhan sendiri yang akan memberkati kami masing-masing. Dan pada malam hari ini, Bapa, kami hendak beristirahat. Kami mohon kiranya Tuhan tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah Kristus. Tuhan membentengi kami semua, memagari kami semua dengan pasukan malaikat kudus-Mu yang dari surga untuk berkeliling, berkemah di tempat-tempat kota-kota kami berdomisili, di rumah kami masing-masing, Bapak, agar malam hari ini kami boleh tenang, boleh beristirahat dalam naungan Tuhan. Dan esok pagi kami mohon dengan izin Tuhan, kiranya Tuhan membangunkan kami dengan tubuh yang terberkati. Terima kasih Bapak, inilah doa kami yang jauh dari sempurna, biarlah kami hanya serahkan ke dalam tangan-Mu saja. Haleluya, amin. Haleluya. Haleluya, Roh Kudus. Terima kasih buat malam hari ini, Bapak. Hamba kembali menyambung rangkaian doa yang sudah dipanjatkan hamba-Mu, Ibu Lydia. Kiranya kuasa kasih-Mu menyertai, melingkupi Ibu Lydia dengan kasih karunia. Yesus, terima kasih Tuhan. Yang daripada Engkau turun atas Ibu Lydia. Biarlah hikmat-Mu turun atasnya, Tuhan. Daya cipta ilahi-Mu turun atas Ibu Lydia. Engkau memberkati, mengurapi, menyertai seluruh keluarga besar hamba-Mu. Apapun yang dibutuhkan dan rindukan Engkau tahu, Tuhan. Engkau angkat segala beban pergumulan hamba-Mu saat ini, Bapa. Yesus. Engkau melihat isi hati hamba-Mu. Apa yang hamba-Mu rindukan, Engkau tahu, Tuhan. Kami serahkan setiap apa yang hamba-Mu gumulkan. Engkau yang tahu, Bapa. Mari Roh Kudus, setiap doa yang sudah kami panjatkan, biar Engkau melihat hati kami semua yang ada di dalam Zoom ini, Bapa. Pribadi, bahkan kerinduan hati kami pun Engkau tahu. Batas kemampuan kami pun Engkau tahu, Tuhan. Hanya Engkau tempat kami berharap dan berserah. Tidak ada nama lain di langit ini, Bapa, yang berkuasa. Hanya nama Yesus yang berkuasa di atas segala-galanya. Kami hanya karena kami tahu tanpa Tuhan kami bukan apa-apa. Tanpa Tuhan kami tidak mampu dan tidak berdaya melewati kehidupan ini. Apa yang kami pakai, minum, dan makan setiap hari. Yesus, tolong kami Tuhan. Kami ya Aba ya Bapa. Kami panggil Engkau Aba ya Bapa. Karena Engkau Allah yang menyediakan. Karena Engkau Allah yang mencukupkan. Karena Engkau Allah penyembuh. Engkau Allah yang sanggup memberkati. Engkau juga sanggup mengambil. Kami percaya dengan iman kami Tuhan kepada Engkau. Hanya pengharapan kami kepada Engkau ya Aba ya Bapa. Karena kami tahu hari-hari adalah jahat. Oleh sebab itu Bapa, Engkau tidak pernah meninggalkan kami berjalan tanpa arah dan tujuan. Terima kasih. Hanya ada di dalam rencana-Mu Tuhan. Ini hidup kami semuanya Engkau membentuk kami. Engkau mengurapi, memakai kami menjadi alat bagi Engkau. Engkau melihat kedalaman isi hati kami Tuhan. Bahkan pikiran kami Tuhan, angkat segala beban jika Engkau dapat di dalam hidup kami. Biarlah Zoom ini Tuhan, New Life ini tidak hanya sekedar Zoom biasa, tetapi buat sesuatu yang berubah, mengubahkan keadaan kami, mengubahkan cara pandang kami Tuhan. Yesus, terima kasih Tuhan. Daripada Engkau. Kami menyerahkan setiap hamba-hamba-Mu ya Bapa, yang saat ini sedang melayani Engkau, yang sedang memberitakan benih firman-Mu, agar benih firman itu tidak akan jatuh dengan sia-sia. Banyak orang boleh mengenal dan menerima keselamatan yang daripada Engkau. Mereka akan mengenal Yesus yang kami sembah. Mereka akan melihat Yesus yang kami agungkan, yang sanggup membuat yang tidak ada menjadi ada. Saat ini Tuhan, hamba-hamba-Mu yang sedang melayani, baik itu di mimbar gereja, baik itu di pedalaman, di pelosok, bahkan di luar dan di dalam negeri saat ini Bapa. Kami bawa di hadapan hadirat segala pergumulan mereka, segala kekurangan mereka. Kau cukupkan Tuhan dengan cara-Mu. Karena Engkau yang memilih, mengutus Tuhan, bukan kebetulan. Karena Engkau mengingini semua hamba-hamba menjadi bagian rekan sekerja-Mu di muka bumi.
sebagai perwakilan-Mu Bapa. Mari Roh Kudus, saat Engkau yang memperlengkapi kami semuanya. Biar hamba-hamba-Mu ini Tuhan yang berkekurangan, Engkau cukupkan. Bagi mereka yang sakit, Engkau sembuhkan Tuhan, Engkau jamah. Engkau pulihkan Tuhan, Engkau melawat mereka. Tuhan. Mari Bapak Roh Kudus Tuhan, malam hari ini juga kami menyerahkan bangsa kami Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Nias sampai Pulau Rote ke dalam tangan-Mu. Engkau melihat bangsa kami saat ini Tuhan. Pulihkan bangsa kami Bapa dari segala keterpurukan, dari segala keterbelakangan, dari segala ketertinggalan Bapa. Biarlah Engkau membangkitkan bangsa kami saat ini Bapa. Diberkati, diurapi. Setiap jiwa yang ada di bangsa kami Tuhan boleh mengenal akan Engkau dan hidup dalam pertobatan yang sungguh-sungguh. Sehingga setiap mengaku, setiap lidah mengaku, setiap lutut bertelut dan setiap lidah mengaku bahwa Engkaulah Yesus Tuhan sebagai juru selamat dunia. Engkau sudah mati atas kayu salib bagi kami semua, bagi setiap jiwa, bagi setiap orang, karena kami mengingini setiap jiwa ini diselamatkan Bapa. Pada saat Engkau datang ke dunia, tidak ada satupun yang ditinggal, semuanya diselamatkan Tuhan, dimenangkan bagi kerajaan-Mu. Mari Abah ya Bapa, malam hari ini kami berseru berserah. Kami menyerahkan juga pemerintahan kami Tuhan. Kami menyerahkan presiden kami, pemimpin-pemimpin bangsa ini Tuhan, dari pusat sampai ke daerah, dari RT, RW, lurah, apapun namanya Bapak. Kami bawa di hadapan hadirat-Mu, TNI, Polri, kami bawa di hadapan hadirat-Mu. Kami persembahkan semuanya Tuhan. Biarlah menurut sesuai dengan porsi mereka Tuhan, mereka boleh memimpin, mereka boleh membangun bangsa ini Bapak. Biarlah pemimpin-pemimpin kami ini Tuhan, kami bawa di hadapan hadirat-Mu. Engkau memberkati, Engkau mengurapi Tuhan. Biarlah Tuhan saat malam hari ini setiap orang yang kami doakan, kami bawa di hadapan hadirat-Mu. Biarlah kehendak-Mu yang jadi atasnya Bapa. Kami juga tidak lupa menyerahkan generasi-generasi bangsa ini Tuhan. Jauhkan generasi-generasi kami yang akan menjadi penerus ujung tombak ke depan Tuhan. Generasi yang berkualitas Bapa, generasi yang jauhkan dari narkoba, seks bebas, dunia malam Tuhan. Bagi generasi yang tertolak di rumah dan di sekolah Tuhan, Engkau ada untuk mereka. Engkau membalut luka hati, Engkau membalut luka batin mereka Bapa. Bangkitkan semangat muda mereka Tuhan, bahwa masa muda adalah sangat berarti. Kami percaya Tuhan Yesus. Inilah seruan kami malam hari ini Tuhan. Dialah doa kami yang jauh daripada sempurna ini Bapa, yang akan disempurnakan dengan doa yang Kau pernah ajarkan. Bapa kami ada di sorga. Jadilah di bumi sorga. Mula kami akan dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya Tuhan. Silakan berkat Pak. Arahkanlah tangan-Mu ke surga dan pulanglah, terimalah berkat dari Allah yang adalah Bapa kita, cinta kasih serta persekutuan dari putranya yang tunggal, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah kiranya Allah Roh Kudus menyertai perjalanan hidupmu, mulai malam hari ini, esok, lusa, bahkan sampai Maranatha. Ia datang kembali untuk menjemput kita orang percaya. Mari, engkau yang sudah diberkati Tuhan, bersama saya katakan, haleluya Tuhan. Amin, amin. Tuhan memberkati kita semua. Halo.